aliran psikologi kognitif teori belajar Brunner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi tentang tokoh. Sebelum ke materi, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sih penemu teori belajar Brunner. Penemu teori belajar Brunner adalah Jerome Seymour Brunner. Dan biodata Brunner tersebut adalah Brunner memiliki nama lengkap Jerome Seymour Brunner, seorang ahli psikologi yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York, Amerika. Pada tahun 1939, ia mendapat gelar MA dan pada tahun 1941 mendapat gelar PhD di Harvard University. Brunner sebagai salah satu tokoh utama dalam revolusi kognitivisme dan eksistensinya di bidang pendidikan berpengaruh besar pada proses pembelajaran sampai masa kini. Selanjutnya akan dilanjut oleh Jai. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya teori Brunner. Setelah Perang Dunia selesai, Brunner lanjut bekerja di Harvard University di tahun 1945. Ketika ia bekerja di Harvard, Brunner mulai aktif menghasilkan berbagai macam penelitian tentang cara berpikir seseorang. Pada saat itu, Brunner bertemu dengan banyak ahli psikologi yang ada di Harvard dan banyak dari mereka yang menganut paham behaviorisme, yang memandang setiap tingkah laku yang dilakukan oleh manusia merupakan respons dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan mereka. Meski begitu, Brunner tidak sepenuhnya setuju dengan teori tersebut. Sampai pada akhirnya ia bersama dengan Lobos mengadakan rangkaian percobaan yang menghasilkan teori persepsi baru yang disebut dengan neurolog. Di tahun 1960, Brunner dan George Miller mendirikan pusat penelitian kognitif di Harvard University. Keduanya sangat yakin bahwa psikologi harus diprihatin terhadap proses kognitif yang berbeda bentuk dengan manusia serta cara pikiran tersebut yang akan disusun dalam saintifik logis. Hal itu selanjutnya mengeluarkan kontribusi termuka Brunner, yaitu mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberikan dorongan supaya pendidikan dapat memberikan perhatian dan pentingnya pengembangan berpikir. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ikroma. Sebelum ke tahapan dari Brunner, apakah kalian tahu tentang teori belajar? Teori belajar itu apa sih? Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Metode pembelajaran ini bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap. Tahapan teori belajar Brunner ada 3, yaitu pertama tahap enaktif, yang kedua tahap retorik, dan ketiga tahap simbolik. Tahap enaktif dalam memahami dunia anak menggunakan pengetahuan motorik, contohnya sifat dan tegangan. Nah, tahap ini di mana seseorang individu yang berusia 5-7 tahun melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Nah, kedua tahap ikonik. Tahap ikonik adalah seseorang memahami objek-objek atau dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Tahap ikonik ini di mana seseorang individu melihat dunia melalui gambar dari visualisasi gambar. Dan ketiga, tahap simbolik. Tahap simbolik adalah seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol bahasa logika matematika. Tahap ini di mana gagasan abstrak banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Contoh dari tahapan teori Brunner. Nah, pertama adalah tahap enaktif. Nah, contohnya adalah dalam mempelajari penjumlahan 2 bilangan cacat, maka pembelajaran akan terjadi secara
simbolik. Tes simbolik adalah contohnya para siswa dapat melakukan penggunaan tersebut dengan menggunakan pembayaran visual atau gambar dari kelereng tersebut. Kemudian pada tahap selanjutnya yakni tes simbolik, para siswa dapat melakukan penggunaan kedua bilangan tersebut dengan memesan lambang-lambang bilangan. Kelerengnya ada 3 ditulis angka 3 dan kelerengnya ada 2 ditulis angka 2, 3 tambah 2 sampai 5. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan kepada Mbak Oviana tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar benar. Oke, selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan teori belajar benar. Yang pertama adalah keunggulan teori belajar benar. Yang pertama, meningkatkan keterampilan kognitif pada peserta didik. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh sangat langsung dan bersifat pribadi. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang karena pembelajarannya bersifat aktif. Dan yang keempat, peserta didik cepat berkembang dengan sendirinya. Yang kelima, peserta didik dapat melibatkan motivasinya sendiri dan kemampuannya sendiri dalam pembelajaran. Yang keenam, dapat memperoleh konsep yang sesuai dengan peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan belajar mengajarnya sangat aktif. Dan yang kedelapan, membantu menghilangkan escape times. Yang kesembilan, mengerti tentang konsep dasar. Dan yang terakhir, membantu mengembangkan ingatan pada peserta didik. Selanjutnya adalah kekurangan dalam teori belajar benar. Pertama, menimbulkan asumsi pada siswa yang punya hambatan akademik. Yang kedua, kurang efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Yang ketiga, menimbulkan harapan-harapan negatif. Dan yang terakhir, teori belajar ini lebih cocok untuk pengembangan kepemimpinan saja. Sekian pemaparan mengenai keunggulan dan kekurangan teori belajar benar dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata dan gagasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.